Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kembali lagi sama kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang akhlak sosial. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Titin Setiana dengan NIM 058. Kemudian ada Sabrina Afisa dengan NIM 069. Saya sendiri Rizka Putri Septiani dengan NIM 075 dan Zaki Fahri dengan NIM 082. Untuk selanjutnya, materi mengenai akhlak sosial akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Untuk pemaparan materi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam tentang kehidupan sosial. Aristoteles mengkategorikan manusia ke dalam zon politikon, yang berarti manusia adalah makhluk yang ingin selalu bergaul dan berkumpul. Jadi, manusia adalah makhluk yang bermasyarakat. Oleh karena sifat suka yang bergaul dan bermasyarakat itulah, manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Menurutnya, bahwa manusia itu makhluk sosial. Nah, sosial adalah hubungan individu dalam sebuah komunikasi dan bagaimana cara mereka menjalin hubungan antar sesama dan berbagai kegiatan bersama. Dan hubungan ini merupakan inti dari sebuah interaksi di antara mereka di lingkungan masing-masing dan tidak terikat oleh sebuah pola tertentu. Kemudian, dalam kehidupan kita sebagai manusia sekaligus anggota masyarakat, istilah sosial selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya dan lingkungannya, seperti kehidupan kaum miskin di kota, kehidupan kaum berada, kehidupan nelayan, dan seterusnya. Nah, istilah sosial juga disebut sering diartikan sebagai suatu sifat yang mengarah pada rasa empati terhadap kehidupan antar sesama manusia, sehingga memunculkan sifat tolong-menolong, membantu dari yang kuat terhadap yang lemah, mengalah terhadap orang lain, sehingga sering dikatakan bahwa seseorang dikatakan sebagai orang atau manusia mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi manusia hidup bermasyarakat, yaitu yang pertama, faktor alamiah atau kodrat Tuhan. Yang kedua, faktor saling memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, faktor saling ketergantungan. Nah, keberadaan semua faktor tersebut dapat diterima oleh akal sehat setiap manusia, sehingga manusia itu benar-benar bermasyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Khaldun bahwa hidup bermasyarakat bagi jenis manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika tingkah laku timbal balik interaksi sosial itu berlangsung berulang kali dan terus-menerus, maka interaksi ini akan berkembang menjadi interrelasi sosial. Masyarakat dan Islam. Selain sebagai makhluk hidup yang secara fitrah baik, manusia juga secara fitrah adalah makhluk sosial. Artinya manusia tidak dapat mungkin hidup seorang diri di dunia. Pertalian hidup antara manusia ditunjukkan Al-Quran dengan cerita awal penciptaan Adam dan Hawa yang berlanjut terbentuknya masyarakat besar yang sering disebut dengan bangsa. Umat adalah yang syarat dengan semangat progresif serta menyandang pangan yang dinamis, komited, dan ideologis. Kerangka dasar umat adalah ekonomi, kemakmuran, karena memiliki semangat kerja yang prima, yang tidak menghayati kehidupan duniawi, maka ia pun tidak akan menikmati kehidupan batin. Ke arah sana langkah kita ayunkan mulai dari pembinaan diri, keluarga, masyarakat, dan selanjutnya membentuk umat yang kita idamkan. Masyarakat Islam bukan sekedar masyarakat orang-orang Islam, tapi masyarakat dengan semangat Islam membentuk tatanan-tatanan yang bersumber dari hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tatanan-tatanan tersebut minimal bersendikan: 1. Tauhidullah. 2. Ukhuwah Islamiyah. 3. Persamaan dan kesetiakawanan. 4. Musyawarah dan tasamuh. 5. Jihad dan amal soleh. 6. Istiqomah. Di samping itu, Quran menyebutkan berbagai macam perumpamaan masyarakat yang dipimpin oleh setiap nabi atau rasul Allah Subhanahu wa taala. Ada masyarakat Ad bersama Nabi Hud, masyarakat Samud yang dibimbing oleh Nabi Saleh, atau masyarakat Madian yang dibimbing oleh Nabi Syuaib.
Umat Islam oleh Allah dijadikan umat yang terbaik atau umat pilihan atau umat yang adil. Umatan wasatan dalam berbagai bentuknya adalah sebagai berikut. 1. Umatan wasatan atau umat pertengahan dengan segala makna wasat, baik yang diambil dari kata wisata yang berarti bagus dan utama maupun dari kata wasat yang berarti adil dan seimbang. 2. Umatan wasatan dalam tasawur pandangan, pemikiran, dan keyakinan. 3. Umatan wasatan dalam pemikiran dan perasaan. 4. Umatan wasatan dalam peraturan dan keserasian hidup. 5. Umatan wasatan dalam ikatan dan hubungan. 6. Umatan wasatan dalam tempat, yakni suatu tempat di permukaan bumi di mana umat Islam ada di seluruh pelosoknya, baik di barat, timur, utara maupun selatan. Dengan posisi ini umat Islam menjadi saksi atas manusia lainnya. Yang 7. Umatan wasatan dalam zaman, mengakhiri masa anak-anak dengan menyongsong masa kedewasaan berpikir. C. Toleransi inter dan antar umat beragama dalam Islam. Toleransi beragama adalah sikap sadar menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah penganut agama-agama lain. Umat muslim mempunyai dasar yang kuat untuk memahami perbedaan yang ada di masyarakatnya. Dasar merupakan pegangan umat Islam, umat muslim saat ini jika harus berasa bersama dengan umat yang lainnya. Dasar mengapa Allah menetapkan sebagai sunnahnya adalah sangat beralasan. Pertama, penghargaan terhadap kehidupan umat manusia. Artinya manusia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat perbedaan bukan sebagai dalih permusuhan atau perseteruan, namun sebagai tolak ukur manusia untuk menyadari seberapa jauh mereka menghargai sebuah kehidupan manusia di bumi tanpa adanya saling menekan satu sama lain, tetapi menyelaraskan dengan saling membantu dan tolong-menolong. Kedua, kebutuhan dasar manusia untuk bersaing. Jika dilihat sepintas, kebutuhan ini berkonotasi negatif. Namun jika dipahami lebih jauh, hal ini wajar karena sifat manusia secara individual memerlukan pengakuan eksistensi dirinya. Pengakuan diri ini nampak pada aktualisasi diri setiap manusia untuk selalu tampil di hadapan manusia lain dengan mengemukakan perbedaan, bukan persamaan. Ketiga, perintah Allah bagi setiap muslim untuk berlaku adil terhadap siapapun meski mempunyai keyakinan berbeda. Penekanan berbuat adil menggambarkan sifat manusia yang kerap kali cenderung menyimpang dari nilai-nilai yang seharusnya seperti keadilan disebabkan perbedaan yang diyakininya. Keempat, pemuliaan wujud manusia sebagai Bani Adam yang semua harus diperlakukan sama. Sikap Rasulullah seperti diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir mencontohkan sebuah penghormatan yang dalam terhadap seorang jenazah Yahudi yang lewat di depan beliau. Dalam pandangan Rasulullah, memuliakan orang lain bukan hanya ketika manusia itu dalam hidup, namun lebih dari keadaan itu. Sehingga di hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Buraidah dikatakan, janganlah kamu mengambil harta rampasan mereka secara sembunyi-sembunyi. Janganlah kamu berkhianat dan janganlah kamu memburukan jasad mereka yang sudah mati. Ada toleransi yang berkorelasi dengan kelapangan dada, mempunyai maksud agar manusia dalam memahami perbedaan dilakukan dengan hati yang menerima tanpa merasa satu lebih unggul dari yang lain. Contoh toleransi dalam kehidupan di masyarakat yaitu satu, adanya sikap saling menghormati dan menghargai antara pemeluk agama. Dua, tidak membeda-bedakan suku, ras, atau golongan. Adapun toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu satu, merasa senasib sepenanggungan. Dua, menciptakan persatuan dan kesatuan, rasa kebangsaan atau nasionalisme. Tiga, mengakui dan menghargai hak asasi manusia. Empat, membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Lima, menghindari terjadinya perpecahan. Kemudian pada poin D, yaitu prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Sasaran kesejahteraan sosial dalam Islam adalah sesuai dengan sistem kemanusiaan, yaitu kehidupan rohani dan jasmani. Indikator kesejahteraan sosial dalam Islam tidak saja tercermin dalam kesejahteraan lahiriah, tetapi juga tercermin dalam kehidupan rohani.
Sedangkan dalam kesejahteraan sosial, Islam menekankan pada upaya memberantas kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Sebab masalah kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, persoalan anak yatim, fakir miskin, dan orang tua adalah persoalan abadi yang ada di setiap tempat dan kurun waktu. Pada surat Al-Ma'un ayat 1-7, ayat ini memberitahukan kepada umat Islam betapa pentingnya masalah sosial, sehingga Tuhan menyatakan bahwa orang yang sholat tetapi tidak mau menghiraukan kesejahteraan sosial, sholatnya akan sia-sia dan berarti membohongi agamanya. Karena sholatnya terlalaikan, tidak bisa menggerakkan ke arah perbaikan sosial. Ada dua hal yang menyebabkan seseorang terlantarkan di akhirat kelak, yaitu karena melalaikan sholat dan melalaikan kesejahteraan sosial. Pada surat Al-Mudathir. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, barang siapa mempunyai makanan cukup untuk seseorang, maka carilah seorang teman. Jika cukup 2 orang, maka carilah 2 orang teman lagi, dan seterusnya. Kemudian pada poin E, yaitu pandangan Islam tentang kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Dampak dari adanya kemiskinan ini seperti kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, perampokan, patologi, dan lain sebagainya, di mana semua itu semakin hari semakin meningkat intensitasnya di sekitar kita. Al-Quran menggambarkan kemiskinan dengan 10 kosakata yang berbeda, yaitu al-maskanat atau kemiskinan, kemudian al-fakir kefakiran, al-ailat mengalami kekurangan, al-basa mengalami kesulitan hidup, al-imlak kekurangan harta, al-sail peminta, al-mahrum tidak berdaya, al-qani kekurangan dan diam, al-mutar yang perlu dibantu, dan al-daif yang artinya lemah. Kemiskinan menurut Islam disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya karena keterbatasan untuk berusaha pada surat Al-Baqarah, penindasan pada Quran surat Al-Hasyr, cobaan Tuhan pada Quran surat Al-An'am, dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan pada surat Al-Baqarah. Untuk itu, Islam pun memberikan sumbangsih solusi penanggulangan kemiskinan dengan 2 model. Yang pertama yaitu yang wajib dilakukan dan anjuran, berupa zakat pada Quran surat At-Taubah, infak wajib yang sifatnya insidental pada surat Al-Baqarah, menolong orang miskin sebagai ganti kewajiban agama, misalnya membayar fidyah pada Quran surat Al-Baqarah, dan menolong orang miskin sebagai sanksi terhadap pelanggaran hukum agama, misalnya membayar kafarat dengan memberi makan orang miskin pada Quran surat Al-Maidah. Sedang yang bersifat anjuran untuk dilakukan adalah sedekah, infak, hadiah, dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari kelompok 9 mengenai akhlak sosial. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Kelompok 9 pamit undur diri apabila ada kesalahan dalam penuturan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.